Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam semoga masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun peuteuy, daun salam dibeli timang tatang. Mudah-mudahan nu ngajawab salam sing kabayar hutang. Kalau dah bayar hutang mah kararompak. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin serta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Muhajirin serta seluruh jajaran pengurusnya. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang syukur alhamdulillah bisa berkumpul di pagi hari ini, hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumul qiyamah kita menjadi penghuni surga. Kelak di yaumul qiyamah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya dipanjangkan, diluaskan milik rizkinya, disolehahkan putra-putrinya. Yang belum keluarga, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi di awal sudah terdengar alunan sholawatnya kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih alunan sholawat itu dikumandangkan di hari yang penuh berkah. Saya baru diundang acara Maulid Nabi diselenggarakan hari Jumat. Isuk-isuk tunuh lapar. Tapi di Al-Muhajirin luar biasa diselenggarakan di hari Jumat, hari yang penuh berkah karena Jumat ini Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Ada yang perlu kita ketahui di hari yang berkah ini.
Kalau kita melihat dan merujuk ke dalam kitab Daqaiqul Akhbar di bab ke-19 menceritakan tentang perjalanan hidup manusia nanti di alam kubur. Kan itu bakal maranawatnya. Nah, nganduka ibu ti payun abdi ti pangkaranya. Da abdi mah ngora keneh atuh. Ari ibu-ibu mah di dia ketos katinggal 17 tahun katongo. Duka 71 tahun katongo. Abdi mah masih keneh anom. Jadi hoyong keneh aya di alam dunia. Hari Jumat ini hari yang luar biasa. Perjalanan ruh manusia dan jasad manusia setelah pergi ke alam kubur. Kalau jasad manusia itu sudah berada di alam kubur, waktu sudah melewati 5 hari, itu jasad itu ruhnya datang kepada Allah. Ya Rob, izinkanlah aku untuk mengunjungi jasad yang pernah aku singgahi. Ingin bersatu dengan jasad, ingin melihat jasadnya. Di hari yang kelima itu, Allah mempersilahkan, silahkan ruh untuk mengunjungi jasadmu. Setelah 5 hari itu ternyata jasad itu kalau diperhatikan oleh ruh, dilihat dari matanya sudah membengkak. Siga pakai shadow, pipi siga pakai blush on, dari hidung sudah mengeluarkan darah, kayak orang yang baru digebukan, memar-memar. Ceri kata ruh, ya Allah, ternyata jasadnya kok seperti ini. Akhirnya kembali lagi. Kemudian ruh itu memohon lagi kepada Allah, ya Rob, izinkan aku di hari ke-7 aku akan mengunjunginya lagi. Allah mengizinkan, silakan ruh untuk datang kepada jasad yang pernah kau singgahi itu. Dipersilahkan masuk ke melihat untuk jasadnya. Melihatnya juga enggak dari kedekatan, dari kejauhan. Ternyata jasad itu kalau sudah melewati 7 hari, diperhatikan jasad itu sudah berubah. Tina pangamung ibu keluar teh bilatung hungkul. Telinga bilatung, darah sudah berceceran, ibu. Luar biasa. Disitulah ruh menangis. Bahkan menangisi jasad itu. Kenapa kok seperti ini? Itu permintaan ruh dikabulkan oleh Allah. Bahkan tidak sampai di situ. Saking kasihannya ruh itu kepada jasad yang sedang mengalami penyiksaan seperti itu, jasadnya habis dimakan oleh bilatung, bahkan penuh dengan lumuran darah. Akhirnya jasad itu memohon kepada Allah, ya Rob, perkenankanlah aku mengunjungi rumah yang pernah aku singgahi dulu di dunia. Akhirnya apa? Allah mengizinkan, silahkan ruh, engkau datangi rumah tempat tinggalmu dulu di dunia. Ya Rob, kapan saya itu harus mengunjunginya? Silahkan, akan aku izinkan di 4 waktu. Yang pertama, ruh dipersilahkan oleh Allah mengunjungi jasadnya itu, mengunjungi rumah yang pernah disinggahinya pada hari raya Idul Fitri. Bilih ibu bapak pas malam takbiran, aya nu keketrok. Tiba-tiba assalamualaikum daya jalmina sahaya teh waruh nu kontrol ya. Hari raya dipersilahkan, silahkan kunjungi rumahnya di dunia. Yang kedua, pada hari raya Idul Adha, pada hari raya Idul Adha, si ruh itu dipersilahkan untuk mengunjungi rumah yang pernah ia singgahinya. Ustaz kumaha cenah lamun rumah nangis dijual. Kayak salah alamat atuh. Geus eueuh barudagna ge nu hiji geus ka Sumatera, nu hiji geus ka Medan. Rumahna ge anu di kemakmuran mah geus dijual.
Nges dijieun tempat pemancingan. Itu di hari Idul Adha, ruh itu dipersilahkan. Yang ketiga, ruh itu dipersilahkan oleh Allah untuk mengunjungi rumahnya pada tanggal 10 bulan Muharram yang telah lalu. Berkunjung ruh itu datang ke rumahnya yang di dunia itu. Kemudian pada hari Kamis malam Jumat. Tadi malam aya nu keketrok teu? Awas nu keketrok ka kamar mah sanes ruh eta mah. Eta mah suami ngasih kode. Datang malam Jumat. Dan yang terakhir berarti yang 5 ini. Yang kelima datangnya pada hari Jumat. Nah, sekarang ini kalau suami ibu sudah meninggal dunia atau orang tua ibu sudah meninggal dunia, ibu menempati rumah hasil peninggalan orang tua warisan. Itu rumahnya di hari Jumat dikunjungi oleh ruh orang tua kita. Lantas apa keinginan ruh itu? Keinginan ruh itu yang pertama ingin menyaksikan, adakah anak-anakku, suamiku, istriku yang di hari Jumat itu bersedekah atas namaku? Ada enggak yang bersedekah pada hari Jumat itu? Misalkan bersedekah untuk kegiatan Maulid Nabi. Karena di Al-Muhajirin akan ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberapa sekarang? Tahun berapa sekarang? 1447 Hijriah sekarang itu. Ibu masihan kepada KM ti abdi mah ieu aya akuana hungkul. Pada KM ti abdi mah ieu rotina hungkul. Pada KM ti abdi mah ieu infokusna hungkul. Pada KM ti abdi mah eta kanggo nyetsap ka ustad. Begitu. Disumbang mengatasnamakan, saya bersedekah atas nama Anu bin Anu, atas nama Ibu Wiwin binti Bapak Dadan. Aya Bu Wiwin? Kalau seandainya bersedekah atas nama almarhum itu disaksikan oleh ruh, alhamdulillah ternyata anak-anakku, istriku, suamiku bersedekah atas nama aku. Maka di saat ruh itu kembali ke tempatnya masing-masing, ruh itu kembali ke tempat yang telah disediakan oleh Allah, ruh itu dalam keadaan sururon, bahagia. Tapi manakala si ruh itu menyaksikan di rumahnya itu ternyata hari Jumat itu nu hiji suamina kadon mancing. Poe Jumat ini kabalong. Begitu. Nu hiji kadon ngome HP. Nu hiji kadon ngumpul di Bang Emok. Kalau seandainya ruh menyaksikan keluarga yang sedang melakukan tidak baik, bahkan tidak ada yang berdoa, tidak ada yang bersedekah, maka ruh itu pulang ke tempat itu dalam keadaan sedih, menangis, menyaksikan keluarganya tidak ada yang berbuat baik. Maka di hari Jumat ini, mari kita sama-sama awali dengan doa, Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Mudah-mudahan almarhumun, almarhumat, ruh yang sedang menyaksikan kita berbuat baik, sedang berada di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh kembali ke tempatnya, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad-jasad orang tua kita, keluarga kita yang sudah berada di alam kubur, mudah-mudahan diawetkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada tanggal 5 September 2025. 3 minggu yang lalu kita telah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa, Bu? Yang ke-80. Peringatannya itu hari kemerdekaan. Terasa enggak sekarang merdekanya?
Apa itu merdeka? Apa itu merdeka? Kalau merdeka itu kata penyanyi Nasidaria, merdeka berarti harus membangun, bukan untuk pribadi atau golongan, makmur untuk semua, adil untuk semua. Kan? Apalagi? Adil. Kita kalau disebut merdeka itu, yang dikatakan merdeka, kita itu harus senantiasa sudah bisa membangun. Tapi faktanya kemarin apa? Selesai kita melaksanakan kegiatan HUT RI kemerdekaan yang ke-80, terjadi bukan pembangunan, pembakaran pembangunan. Demo di mana-mana, dari Jawa, Pati mulai demo. Pindah ke berbagai daerah, dari sana sini, Makassar, Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, sampai di Jakarta, kumpul orang-orang yang demo. Belum ada pembangunan, yang ada perusakan pembangunan. Kita ini sedang mencari perdamaian. Makanya kata kasidah Nasidaria, perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Kan begitu? Mas bingung mikiran anak oge. Hayang darah ramai, tapi kalau darah remau wae. Yang ada bukan pembangunan, tapi perusakan bangunan. Mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun gemah ripah repeh rapih. Mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Walaupun pajaknya nyampe 1000%, mudah-mudahan untuk jamaah Masjid Al-Muhajirin tetap mau beli kosmetik bisa, mau beli beras bisa, mau beli rumah bisa, mau beli kendaraan bisa, buat pada KM, pada nikah deui. Lu pentingnya bisa, Ibu. Dan percuma walaupun kita punya harta yang melimpah ruah, uang bermiliar-miliar, tanah di sana sini, tapi kalau rumah itu hanya sebatas hiasan dunia saja, kita tidak bisa merasakan keberkahan hidup di dunia. Rumah bertingkat-tingkat, banyak kamarnya, tapi yang disinggahi kamar cuma satu, tuh bisa lelumpangan acan. Saur pada KM, ayeuna mah calik di masjid ge geus teu bisa sila. Saur pada KM. Saur pada KM teh aya nama aduh tos teu tiasa calik sila, ayeuna mah hoyong teh ngalunyar we terus-terusan ngalunyar. Cana kana tahlilan ngalunyar, kana muludan ngalunyar keneh. Mancing ge geus teu tiasa cingogo ngalunyar keneh wae. Jadi hidup ini walaupun kita pajaknya naik, biaya hidup naik semuanya, yang penting uang banyak. Percuma kalau kita tidak bisa jalan-jalan. Mobil banyak, percuma kalau kita tidak bisa jalan-jalan. Tapi walaupun uang kita tidak banyak, tapi kalau kita serba bisa jalan-jalan, bisa tidur nyenyak, bisa mengelilingi rumah, bisa mengelilingi rumah tetangga, semuanya. Hidup itu rasanya nikmat. Jadi memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal. 10 kita memohon kepada Allah, minta diselamatkan urusan agama,
Ingat, hari ini tantangan dalam keberagamaan kita. Banyak ujian, banyak cobaan. Kalau kita tidak benar ngajinya, kita tidak benar membaca Al-Qur'annya, kita tidak benar membaca tafsirnya, bisa saja kita dilun mudillun, sesat menyesatkan. Minta keselamatan dalam agama. Wa'afiatan fil jasadi, minta sehat jasad kita. Kita kalau tubuhnya sehat, kakinya sehat, tangannya sehat, matanya sehat, mau beribadah pun kita enak. Mau baca Quran, mumpung mata kita masih sehat. Belum plus, belum min, belum katarak, berikanlah kesempatan mata kita untuk bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kemarin Ramadan berapa kali hatam Al-Quran? Bapak berapa kali hatam Al-Qurannya? Ada yang selama Ramadan hatam 10 kali? Ada yang 10 kali? Ada yang 5 kali? Ada yang 3 kali? Ada yang 2 kali? Ada yang 1 kali? Ayah nutus sekali-kali acan. Loba bisa. Berikan kesempatan mata kita untuk bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala 30 juz. Kalau mata kita diperlihatkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah mata kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau Bapak Ibu sampai bisa menghafalkan Al-Quran, menjadi hafidh-hafidhah Al-Quran. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang hafidh Al-Quran, bagi orang yang hafal Al-Quran, maka jasadnya akan diabadikan oleh Allah Subhanahu. Jasadnya masuk ke alam kubur, di alam kuburnya jasadnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalat tidak mau untuk memakannya, ular tidak mau untuk memakannya, semuanya badan kita menjadi pahit ketika akan disentuh oleh binatang-binatang buas yang akan menghabiskan jasad kita. Kalau seandainya mata kita, hati kita, pikiran kita diisi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya orang wasulat Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 21. Bunyinya apa, Bu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Itu ayat Al-Qur'annya yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibu, 2 minggu ke belakang, 2 minggu lebih ke belakang kita menikmati hari kemerdekaan. Walaupun suasana kemerdekaannya sekarang kemarin sudah terkotori dengan ada demo yang besar-besaran, tapi enggak menjadi masalah. Kita masih punya harapan kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah agama, selamatkanlah, sehatkanlah jasadku, berkahkan rezekiku, tambahkan ilmu pengetahuannya. Kalau bisa ya Allah berikan semangat untuk berada di majelis taklim. Masuk ke majelis taklimnya, aktif di majelis taklim, insya Allah. Saya pernah ngisi di sini kegiatan pengajian, alhamdulillah nu dongkap nate ayam 10-nya. Biasa we 10 teh nyararane kabeh di ujung kabeh. Waziyadatan fil ilmi, supaya kita bertambah ilmu pengetahuannya. Kalau kita bertambah ilmu pengetahuannya, luas ilmu pengetahuannya, ibadah pun kita tidak akan terasa sulit. Karena kita mau sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah menginformasikan, nih cara sholatku, nih cara puasaku. Apakah kita berjumpa dengan Rasulullah? Sok Ibu ayeuna yang memperingati Maulid Nabi, tos sabaraha kali Ibu memperingati Maulid Nabi, sudah ketemu dengan Rasulullahnya? Atuna naonan Ibu ya teh Maulid Nabi jeung Rasulullah can pernah papendah. Ini teh mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ibu, kalau Ibu mengatakan cinta kepada suami Ibu,
Melihat dulu enggak? Karena melihat dulu. Bapak melihat cinta kepada istri itu karena sudah melihat. Oh ternyata iya, cur pada KM itu ternyata nu ditunggu-tunggu tiba heula. Alhamdulillah tos papenah geuning kieu geulis kawanti-wanti lir ibarat gapura nu direnggi-renggi di taretas intan permata sing barunya sing karicep. Katingal galisna baru tumbuh rasa cinta kepada istrinya. Tapi sekarang kalau kita mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya apakah kita sudah berjumpa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenal juga tidak, pernah ketemu juga enggak. Tapi nanti ibu bapak sekalian, ketika kita sudah masuk ke alam kubur, di saat dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat mungkar dan nakir, hei malaikat bangunkan kembali tuh hambaku. Ibu ke pas masuk ke alam kubur, ibu langsung digugah ke kum, bangun, bangun, Bu Eti, bangun, Bu Siti, bangun, Bu Nok, bangun, Bu Ipah, bangun, Bu Lia, Bu Siska, bararangun. Dibangunkan oleh Allah melalui malaikat mungkar dan nakir, dibangunkan. Pas dibangunkan ibu teh langsung calik. Calik nate kumaha kebiasaan di dunia we gitu ibu. Ayeuna bari emo, ayeuna bari sila, ayeuna bari ngalemunyar. Dibangunkan ibu. Pas begitu dibangunkan, malaikat bertanya, hei Siti, Siti. Iya. Saha eta anu aya digigireun teh? Eta saha nu digigireun? Eta Siti, Ibu Lia, Siti ngalieu. Apal teu? Teu malaikat. Piraku teu apal? Teu apal. Bayangkan ibu tidak dikenal siapa yang ada di sampingnya itu. Padahal pertama kali itu sebelum ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka, malaikat itu mempersilahkan untuk mengenal seseorang. Di sampingnya langsung ada. Sok apal teh ieu saha? Teu apal. Ibu teu terang ternyata. Kenapa tidak tahu? Oh, pantesan baheula di Al-Muhajirin aya peringatan Maulid Nabi itu pernah hadir. Ternyata ibu makhluk yang ada di samping jasad kita nanti ketika dibangunkan oleh malaikat mungkar dan nakir, yang ada pertama kali samping kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. So, ibu kalau tidak kenal bagaimana kita bisa mengenalnya di alam kubur? Ditanya, "Hei saya, hafal malaikat?" Bilang aku hafal. Pernah memanggil di dunia? Tidak pernah, karena memang kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita hanya sebatas dikenalkan oleh orang, kita hanya sebatas dikenalkan oleh ustadz, kita dikenalkan oleh kiai, kita dikenalkan oleh para ulama. Nih sosok Nabi Muhammad itu ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi yang akan dijadikan suri tauladan sepanjang masa, sepanjang zaman oleh kita semua, ternyata kita tidak pernah bisa melihatnya, kita tidak pernah bisa mengenalnya, kita tidak pernah bisa bertatap muka dengannya. Ibunya sok ayeuna ternyata Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Sok atuh ibu bade kumaha tuh, ujug-ujug aya we, ibu bade kumahanya. Tapi anehnya Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muhajirin, seandainya kita walaupun hari ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah bertatap muka, belum pernah berbincang-bincang, tapi rasanya kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang telah berjumpa, seperti orang yang pernah bertatap muka, pernah berbincang-bincang dan berhadap-hadapan. Sehingga kalau ketemu abdi madek digabrug. Lalu ketemu kita dengan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin curhat loba hutang. Bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad menampakkan di tengah-tengah majelis seperti ini. Kata para ulama, ketika kita
berbahagia menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas di sana itu dikumandangkan sholawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang bersolawat semoga nanti di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Di hari Jumat sholawat kita akan disampaikan, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diperlihatkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawatku akan nanti disampaikan kepada engkau ya Rasulullah? Padahal engkau sudah berada di alam kubur, engkau sudah meninggal dunia. Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kalau engkau membaca salawat kepadaku, maka salawat itu akan diperlihatkan, salawat itu akan disampaikan kepadaku. Jangan kau mengira jasadku akan hancur dimakan bumi. Jangan kau mengira bahwa jasadku akan dimakan oleh ulat, akan dimakan oleh ular, akan dimakan oleh kalajengking. Jasadku oleh Allah diharamkan untuk digabungkan dengan tanah yang ada.
diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jasanya para nabi, maka pantas kita untuk bersolawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Maka setiap waktu, setiap saat punya waktu yang luang kita bersolawat kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak salawat yang biasa, salawat Jibrilnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling tidak mengucapkan salawat Jibril saja seperti itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kata Rasulullah, siapakah manusia yang paling pelit di dunia? Yaitu umatku yang tidak pernah bersalawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak memperdebatkan masalah bacaan salawatnya, tetapi dia sendiri tidak pernah membaca salawat. Silahkan ibu mau bersalawat dengan salawat nariyah, silahkan. Mau bersalawat dengan salawat munjiat, silahkan. Mau salawat dengan salawat tibil qulub, silahkan. Mau salawat dengan salawat apalagi Jibril, silahkan. Beribu-ribu macam salawat, silahkan sebagai bentuk wujud rasa cinta kita kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Supaya apa? Supaya kita masuk ke alam kubur ketika diperkenalkan oleh malaikat, hei, siapa orang yang ada di sampingmu itu? Kita mengenal wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia 70 tahun, kita hidup di dunia 80 tahun yang tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tidak pernah bertatap muka, bermuajahah, berbincang-bincang, tapi ternyata masuk alam kubur kita bertemu, berjumpa dan dapat mengenal junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebahagiaan kita. Sekarang kita hanya sebatas merindukannya pertemuan itu, ingin bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nyanyi rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada berabad jarak darimu ya Rasul, terasa di kau di sini. Ibunya, kita berbeda jaraknya berabad-abad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi walaupun Rasulullah jauh di sana, Rasulullah tidak bertemu dengan kita, tapi kita merasakan betapa cintanya kita kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga kalau kita ada yang nanya, andaikan Muhammad ada di depan kita, apa yang akan kau ucapkan? Orang tidak banyak kata-kata, yang ada tetesan air mata kita. Lihat Bu ya, ada di TikTok, ada di YouTube. Ketika ditanya, kamu itu umat Rasulullah bukan? Iya. Sudah mengenal Rasulullah belum? Bagaimana kalau Rasulullah berada di depanmu sekarang ini? Ternyata orang sudah tidak bisa mengungkapkan kalimat yang lain kecuali merasakan bahagianya berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada tetesan air mata. Rindunya kita kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbahnya kita. Rasa cinta yang luar biasa walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi ada di dalam hati kita keimanan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan tanggal 12 Rabiul Awal, kita berkumpul bersama-sama dalam satu tempat mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para sahabat, barang siapa yang menginfakkan harta kekayaan pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaminannya nanti Allah akan membangunkan gedung di surga. Allah akan bangunkan nanti rumah yang istimewa. Allah akan gantikan dengan harta yang melimpah ruah. Itu kalau kita punya harta kekayaan demi mengagungkan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangankan kita ibu, manusia yang tidak pernah beriman saja, yang setiap harinya menolak dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ibu yang bernama Abdul Uzza? Ibu tahu Abdul Uzza? Ibu seberapa banyak ibu mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cik kurang taros ayeuna ibu. Siapa orang tua Nabi Muhammad? Ayahnya siapa? Abdul
Ibunya siapa? Dibabarkeuna di mana ibu? Di Wong Senin tahun. Pada tahu Bu ya? Makanya dulu mah suka dinadamkan. Dengan Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana Siti Aminah misahur waktos babarna kacatur. Gitu kan Bu ya? Nadomannya kita begitu. Ramana Gusti Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin tahun palalinter ibu palalinter wengi Senin tahun gajah. Kepintaran ibu sekarang akan diuji sama saya. Seberapa luas wawasan ibu tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya siapa tadi? Ayahnya Abdul, ibunya Siti Ami, kakeknya Abdul, pamannya. Sekarang cik dan ditanya hari ini nasaha. Nenek Tolim. Sohok ibu, ibu ya teh lain sing bohong ibu. Aduh seram ibu. Saya ketika ngajar jadi di mahasiswa, Pak dosen, ketika saya ngajar di mahasiswa, dari berbagai jurusan kurang lebih ada 500 mahasiswa. Ditanya ku abdi teh, sok ayeuna urang mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan Gusti urang sare apal ibu sadayana eta. Yaitu pertama kali yang dikenalkan oleh orang tua kita, oleh para ustadz, kiai, ajengan-ajengan di kampung-kampung, diajarkan tentang bagaimana sejarah singkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperkenalkan keluarganya. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin tahun gajah. Cik ainina saha? Oh cenanya euy, ainina mah saha? Oh, geus muka HP mah, geus YouTubean. Tah ayeuna mah geus bisa searching langsung lihat Wikipedia, langsung muncul nenek ti indungna. Saha ti indungna? Nenek dari indungna. Dari ibunya ninina saha? Ti ibunya siapa Bu namanya? Barra binti Abdul. Siapa Abdul Uzza? Sok, sa Abdul Uzza teh ibu? Kakek. Binti Abdul Uzza ramanya Barra. Berarti eta mah siapa, Bu? Uyut. Uyutna eta mah ibu. Siapa Abdul Uzza itu? Abdul Uzza itu yang diberikan kepada nama pamannya siapa? Abu Lahab. Oh. Jadi nama aslinya Abu Lahab itu Abdul Uzza. Apa arti Abdul Uzza? Penyembah berhala. Itu yang setiap hari memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun memusuhi dakwahnya Rasulullah sejak kecil, geus di hotelan we ibu. Ketika Rasulullah sejak kecil di hotelan sudah beranjak besar, ketika berdakwah Rasulullah ditentangnya oleh Abu Lahab, oleh saudaranya sendiri yang diberi nama Abdul Uzza, yang diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzat wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kenapa namanya tiba-tiba berubah dari Abdul Uzza menjadi Abu Lahab?
Karena itu lanian, karena Abu Lahab itu ibu, Lahab itu artinya banget nata ibu, berem jeung berem ibu. Gede amat, hohoak, nyarekan wae. Nah, lamun ayeuna ibu dongkap ka bumi, penakan sareng anu amak-amakan wae ibu, pipina teh baleureum sasoromot. Cek ibu teh ieu asa Abu Lahabnya. Wah itu Abu Lahab ya teh. Itu yang selalu menentang. Diajak ke pengajian, moal. Ayo orang kabuludan, moal. Nggak satu abir kabuludan, entong cicini dia. Burung. Cek ibu teh iya, tabbat siada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ruqyah ibu surat Al-Hab. Bisikir keasupan roh Abu Lahab. Nah, ibu Rasulullah punya saudara Abu Lahab. Abu Lahab yang sangat membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan kepada budaknya yang telah dimerdekakan yang bernama Suwaibah. Wahai Suwaibah, kalau seandainya nanti saudaraku yang bernama Aminah melahirkan bayi laki-laki, tolong jaga, tolong lindungi, tolong pelihara. Kau harus menjaganya. Itu pesan dari Abu Lahab. Ternyata Senin tahun gajah Rasulullah dilahirkan ke muka bumi sallallahu ala Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ibu, keadaan situasi menjadi lain ibu. Angin yang tadinya gemuruh tiba-tiba langsung menjadi sepi ibu, enak, sepoi-sepoi enak luar biasa. Ketika lahirnya junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Suwaibah, wahai Abu Lahab, ternyata ini sudah lahir. Abu Lahab saja ibu memerintahkan kepada anak yang sudah dimerdekakannya itu dengan sukacita, tolong untuk dijaganya, sehingga apa jaminannya? Ibu, Abu Lahab itu yang sudah dipastikan menjadi ahli neraka, wajib menjadi ahli neraka. Tapi di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, setiap hari Senin ibu, Abu Lahab di alam kuburna dibebaskan tina siksaan api neraka. Setiap hari Senin. Kenapa? Karena bahagianya lahirnya junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ibu, sok ibu mah memperingati lagi hari Jumat, hari Kamis, hari Senin, hari Sabtu, hari Minggu, kadang-kadang bergonta-ganti bu ya harinya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun depan entah hari Jumat atau hari apa. Maka setiap kali kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebuah jalan wasilah kita nanti masuk alam kubur akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Ulah kaelakeun ku Abu Lahab ibu. Yang punya istri siapa istrinya? Si Ibu Lahab. Siapa ibunya bu? Istrinya siapa? Umi Umi Lahab deh. Umi Jamilah, ibu yang cantik. Ngan hanjakal ibu dua-duanya juga, wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Walaupun cantik kawanti-wanti, ibu ke pengajian lagi ngange desainnya anu met.
Di luhur nage lamun telur asin, kahanap nage telur. Di luhur nage kayas, kahanap nage kayas, ibu jeung jeroan-jeroan nage kayas kabehanana. Hanjakal, ibu hanjakal datang ke majelis taklim, gek duduk di majelis taklim. Kakak kareknya calik langsung muka HP. Tanya tadi dipoto ku abdi asa yang seuri teh dah. Si ibu eta mah idin ke majelis taklim eta make bajuna siga es lapis. Ngan kegerentesan ibu datang ke majelis taklim, bukan dek duduk di masjid itu bukan bismillahirrahmanirrahim, dek duduk di majelis taklim itu bukan bismillah niat saya untuk beritikaf di dalam masjid nawaitu an a'takif fi hadzal masjid, tapi gek di dalam majelis ibu mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gek duduk itu membicarakan temannya, menggibah saudaranya, maka jaminannya wamro'atuhu hammalatal. Lamun aya dina pengajian siga kitu kakarek cicing langsung ngomongkeun batur eta teh istrina Abu. Jaminannya adalah suluh neraka jahan. Awas hati-hati. Jadi gek duduknya kita di majelis ilmu, datang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita menjadi pendengar setia. Seserian babarengan atau seserian sorangan. Seri bareng berjamaah, minum bareng berjamaah, pulang bareng berjamaah. Untuk pulang objektif payun, mereka jejak pulang orang kali, tidak pulang seperti itu. Pulang berangkat dan pulangnya dia kurang berjamaah. Kenapa harus berjamaah ibu? Kalau kita duduk di majelis ilmu, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita yang berhubungan dengan Allah semuanya dihapus. Dosa-dosa sekecil kita dihapus oleh Allah. Malaikat bertanya, ya Rob, andaikan dosa-dosa umat manusia, jamaah Masjid Al-Muhajirin ini sudah diampuni dosa-dosanya oleh ya Allah, kemanakan ini dosa? Apakah harus dibuang kemana? Kata Allah, coba buang itu ilal jazirah, ke Jazair, kemana? Ke hutan. Dibuang ke hutan, di hutan narolakbu. Konsepnya menukil. Di tempat pembuangan sampah dosa manusia, dibuang ke kolam renang mungun, dibuang ke tempat pemancingan komo, dibuang ke lautan, ikan tidak bisa menerimanya. Lantas malaikat, ya Rob, harus dikemanakan dosa-dosa orang yang ada di majelis ilmu ini? Kata Allah, hai malaikat, gampang, bikeun eta dosa teh, karena sok balik diheula. Ibu jadi hati-hati lamun ayeuna peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya sudah dipatok wayana ustad eureun lagi jam 11 sampai menjelang Jumatan ustad ge teh geus peurang kan langsung khutbah Jumat double ceramahna ibu double ibu. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang yang pulang duluan ke rumah. Rek sare di imah lah. Langsung ngalah gedain na kursi. Bari jeung teu hudang deui. Sok ibu, bayangkan yang hadir ke sini berapa orang ibu? Ada 80 orang. 80 orang yang hadir ke sini ibu pulang sendirian ke rumah langsung menerima dosanya orang-orang yang ada di sini. Mata kuayahna resep cit. Resep wayahna ngajan. Senang tidak senang, dah kadang-kadang naon ustad teh kieu geuning, boring. Wayahna ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah kalian itu aliman, orang yang ngerti. Au muta'alliman, atau kalian itu orang yang sedang belajar. Jadi ngerti henteu sejarah Rasulullah ke can ararapal.
Au muta'alliman, jadilah engkau orang yang sedang belajar ilmu agama, karena perintah belajar ilmu agama itu minal mahdi ilal sejak langsung dari ketika kita borojol ke alam dunia sampai kita akan meninggalkan alam dunia ini, kita diwajibkan, diperintahkan untuk menuntut ilmu agama. Tuh, pada KM oge ayeuna, pada KM hoyong ngejar, hoyong guru besar. Hoyong jantan guru besar teh syaratna oge seueur. Unggal poe teh kudu nulis jeung nulis. Nyetorkeun, upload deui, skopuskeun, balik ditolak deui, evaluasi lagi, belajar lagi, ikut seminar lagi, sana sini, ikut penelitian perguruan tingginya terus dilakukan. Bayangkan ingin menjadi seorang guru besar seperti itu. Ustadz oge hayang bisa ceramah siga kieu teh pulang angting ini ke pasantren ibu. Ngabelaan budug di pasantren. Ngabelaan di gegelan tumila ibu di pasantren. Da panyakiti pasantren mah hiji budug, nu kadua digigitan tumila. Da teh irah nu saru melakna ibu. Da ujug-ujug tumila teh araraya ibu, nu melak. Sugan aya antri mana punten ieu tumilanya calik di dieu hiji. Eueuh ibu. Tiba-tiba datang ke pesantren ibu, dibukakeun sama Gusti nu agung itu mila hungkul. Dibukakeun lomari, tina sela-sela lomari, tumila hungkul ibu. Henteu ibu tumila teu aya, ngan bararudug santri mah ibu. Dibukakeun teh ibu bitisna teh ibu, dibukakeun bitisna teh loba pelor hungkul ibu. Hararideung hungkul ibu ka dieu totol-totol ibu. Itu ujian orang yang sedang menuntut ilmu agama. Ibu juga sama, sedang berada di majelis ilmu seperti ini, sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu juga digoda ibu, diberikan ujian dan cobaan. Sok ibu ayeuna ibu tadi mah calik teh asa sari dakep sadayana oge. Ayeuna mah geus mulai katarerukang rek neangan sandah. Dah ibu katingali ibunya pas pertama kali mah ustad kakarek tampil kakarek naik kana ieu mah ibu sari dakep kieu keneh we ibu teh kareta kari. Tarayeus salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Setengah jam kemudian tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Setengah jam kemudian salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Katinggal we panitia rek ngabagikeun konsumsi salatullah salamullah. Konsentrasi dengan sekedap ibu. Aku dengan sekating albunya digoda oleh setan, diberikan ujian dan cobaan. Henteu mudug mah ngan araratel bujur. Laku setan teh diawuran langsung diawuran paku kana bujurna. Langsung gutak-gitak. Sia. Langsung berubah posisi nu ngalang nunyar mah, nunyarane mah. Komo di bumi mah ibu di bumi. Reksen tepan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baik langsung wiridan subhanallah subhanallah. Nah yang panjenakeun Quran, ya mah Qur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Nah yang pangnyokeutkeun bantal hiji ka dieu teh. Ya rame. Langsung dikendai idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Neng bantalna hiji deui neng asa nyeri ya teh asa nyeri punuk teh nyeri punuk cing ka di hiji jang cangkengna hiji bareng ngada-gadaai kieu we ibu Yasin wal Qur'an geuning kieu keneh gogoleran we ibu tungtungna gogoleran sambil gogoleran teh gugah deui ibu
diberikan ujian dan cobaan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman, jadilah kau itu orang yang alim. Belajar, mau pintar ilmu agama datang ke pesantren, mau pintar ilmu pengetahuan datang ke ITB, datang ke perguruan tinggi. Atau yang ketiga, au mustami'an, atau kita menjadi pendengar setia. Abdi medek calik weh, baik ngeunaheun teu ngeunaheun rek calik pendengar setia. Lebih baik nundutan, dah daro yudah diru, dah dirang teu naon. Langsung weh ustaz ceramah di canak dikir, tungkul weh Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saking kusuna langsung ibu teh langsung. Sugan teh kupu-kupu muntir, ari pek teh sirama-rama, sugan teh tungkul keur dikir, ari pek teh geus ngacai kana calana. Keun ibu, au mustami'an, menjadi pendengar setia. Bahkan di dalam kitab Lubabul Hadis, di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan, seandainya kita hadir ke majelis ilmu, datang duduk bersama kita menuntut ilmu agama, walaupun kita la tamassu qalaman, tidak menggerakkan belpoin kita, tidak menuliskan sesuatu, ibu anu dicatat hiji ge henteu ibu. Matak beres di pengajian teh langsung bari po. Kakarek di ayeuna ada geus. Tadi naonnya nu disampaikeun teh? Heueuh nya geus poho deui. Tidak menggerakkan balpoin, tidak menggerakkan jari jemari kita, tidak pernah ngetik di HP mencatat apa yang penting. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap orang seperti itu akan dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu. Kadar-kadar mustami, kita menjadi pendengar. Kata Rasul yang keempat, au muhibban, atau kita menjadi pencinta untuk menuntut ilmu agama. Wala takun khamisan. Hei, jangan sampai kalian yang menjadi pembenci. Ka pengajian tuh ngomongkeun pengajian heueuh. Saya tadi ke pengajian ngomongkeun batur ka pengajian. Ibu jangan seperti itu. Walaupun keun ngomongkeun ka batur oge, nu penting mah aya pahala kita berangkat pergi ke ibu pengaji. Itu. Supaya apa? Kita tahu bagaimana tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau di kampung-kampung mah ibu dibacakan kitab Al-Barzanji. Abtadi'ul imla bismillahil aliyah. Allah atuh. Abtadi'ul imla bismillahil aliyah. Idza ja'at faryafait. Hei, lain eta tong Allah ibu. Idza ja'at faryafait. Ja'at ibu, ja'at lalab. Allah. Katingali tak apaleun bar janjina, katingali tak. Kodek kae tak apaleun bar janji, mata kabeh apal kumaha sejarah Rasulullah ibu. Idza ja'at parya pait, ja'at malala parya teh pait rasana ibu. Ja'at jeung parya teh lalab teh ya ibu, lamun di ditu mah pare ngaranna teh. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Abtadi'ul imla bismillahil aliyah. Sallallahu alaihi mustadirran faidal barakati ala ma adalahu wa aulah. Usanni bihamdim
mawariduhu sa'igatun haniyah mumtati'am minasyukril jamili matoya. Dibacakan dulu di kampung-kampung mah ada debaan dibahas nate ibu di jam 8 peting sampai ke jam 4 subuh matak pas sholat subuh teh araruh kabeh. Silakan belajar ilmu agama, belajar sejarah Rasulullah, tapi jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Silakan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengundang 4-5 penceramahnya, kori-korinya diundang, nasional internasionalnya. Tapi jangan sampai hasil tina peringatan Maulid Nabi Muhammad sholat berjamaah jadi hente. Ikut Maulid Nabi Jumatan hente. Dog tinggal igal cek orang Sunda. Kita dipelajari kitab Al-Barzanjinya supaya apa? Kita mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tahu sejarahnya bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ada sifat-sifat khususnya Rasulullah. Ada sifat Rasulullah, kepribadian Rasulullah yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kan Rasulullah manusia, kata Rasulullah, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa kal kutatun wal insan kal hajari. Baik, lagu eta lagu naon dia Ibu? Lagu Mak Bayati, Soba, Sika, Jiharkan, Yahawan, Ros, lagu naon bieu Ibu? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga eta mah Ibu, tapi tong dingange karena bacaan Fatihah keur netepan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek ti tukang teh. Lain amin. Cing ngajawabna kumaha Ibu? Amin. Bedakan mana untuk lagu di dalam sholat, mana lagu untuk di luar sholat. Di luar sholat mah silahkan sinden-sinden. Sebelum ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi abdi ngawitan. Silahkan, boleh seperti itu. Tapi di dalam sholat mah jangan Ibu. Kudu pakai lagu, lagunya sesuai. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ainur Juna tepan mangge lagu Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Jawabnya amin. Gitu Ibu, sesuaikan. Itu namanya lagu baya. Nah, ada lagu bayati, ada lagu apa? Nah, ada lagu soba, ada lagu niha, ada lagu ros, ada lagu syika, ada jihar. Satu lagi apa Bu? Lagu hijaz. 7 lagu, silahkan menggunakan lagu irama seperti itu. Tadi Qori'ah membacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lagu murattal menggunakan lagu baya. Oh, abdi mah ustad hoyong di mujawadkeun ngangge lagu nage siga kori-kori internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu baya. Oh, ustad hoyong hijaz mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu hijaz. Silakan digunakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kita, suara yang merdu, suara yang indah, lagunya yang sesuai. Ketika sholat menggunakan irama-irama lagu-lagu yang telah diajarkan oleh para ulama ahli qiraah, jangan sembarangan Ibu. Sholat di Masjid Al-Muhajirin, sholat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Pernah saya terus terang, tahun 2004 datang ke Margahayu. Saya diimami oleh seorang imam, ustad pada waktu itu, tos sepuh Yuswanage, tos hampir 65 di atas pensiun. Jantan imam. Saya baru tahu pas begitu didengarkan imamnya, Allahu Akbar. Langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta rek jawab amin bingung. Wah, sudah membacaan surat-surat pendeknya banyak yang salahnya, Ibu. Makanya perlu diangkat imam itu orang yang paling bagus suaranya. Orang yang diangkat menjadi imam, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena ketua DKM-nya, tapi orang yang harus membaca Al-Qur'an, orang yang pasti bacaan Al-Qur'an, sehingga dia ditugaskan untuk menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Nu adzan age raoseun Ibu, nu adzan oge. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ulah Indramayuan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Indramayuan eta Bu. Panggil atau Ibu di teh nu adan teh panggil suarana sa RW, pilih suara nu pang alus-alusna. Ya nu ada teh. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Atuh pangsaena Ibu cari di sini, mencari takmir masjid yang azannya bagus, yang suaranya indah, yang bacaan Al-Qur'annya fasih. Sehingga ketika adzan itu adanya dikumandangkan dengan irama yang enak. Ketika dikumandangkan dipanggil dari masjid, as-salatu
as-salatu khairum minan naum. Langsung digugahkeun, Pak, tos ka kuping ti masjid as-salatu khairum minan naum, gugah keur sakali deui. As-salatu khairum minan naum. Tong panjang-panjang teuing. As-salatu khairum minan naum. Nu kadenge teh sare ini ieu mah. Tong panjang-panjang teuing. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Langsung digugahkeun ibu. Sesah wae digugahkeun anak. Canak cai salit. Kepretkeun Pak punten. Sanes teu sopan ka bapak. Kepret. Sunnahnya begitu. Kalau membangunkan anak yang susah tidur begitu. Tong diseblok. Suami hese ke masjid wae. Nyokot wae cai semen. Udah masih hati ke masjid. Jangan itu pakai etika tata krama sopan santun ibu. Begitu membangunkan istri itu, suami itu begitu, moga istri juga begitu. Moga bangun bebek, bangun ayam. Begitu ngajaknya. Mari kita salat berjamaah yuk. Salat berjamaah nanti baca Yasin bareng-bareng yuk. Begitu cara kita mengajak pasangan suami istri itu. Harus romantis bagikan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Bukan Abu Lahab lain. Itu panggilan Rasulullah begitu kepada istrinya. Begitupun Rasul ini Siti istrinya kepada Rasulullah, enggak manggil nama ibu. Urang makan kadang-kadang ka suami teh geus keul-keul teh mah, Agus. Dipanggil teh ngaran ieu budak ieu can dimanian atuh halan rezeki Agus. Kalakuan teh siga bapana baheula. Jangan begitu, diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu pengetahuan bagaimana supaya kita memiliki anak yang soleh solehah, dituntut ilmunya sejak ilmu mengetahui datang ke pengajian. Ibu menuntut ilmu tentang bagaimana cara membangun keluarga yang baik. Nah fungsinya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hikmahnya apa? Supaya kita satu, kita bisa menerapkan, kita bisa mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Dari mulai kita makan sampai tidur ibu, kita benar-benar mempraktekkan contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Sok Rasulullah makan teh ibu sabaraha jari ibu Rasulullah? Rasulullah mah 3 jari ibu. Teu ku sajari. Sajari mah tuh bolonyon. 3 jari Rasulullah mengajarkan ibu. Kalau kita berapa jari ibu? Urang mah 10 ibu. Iya nasi padang mah ibu, nasi padang. Iya kerupuk. Iya kyo dikulai heula ibu. Eta kalau makan di nasi padang ibu, di nasi padang, eta nasi padang sih kahuut ibu. Kamu lah meninggal orang Bangladesh, orang India punya dikucak heula ibu eta. Lamun meuli es krim teh dikobok di kitu teh ibu. Dari mulai makannya saja kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Selesai makannya langsung memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal Tuh makannya diatur, cara berpakaiannya diatur. Ibu punya pakaian yang baru, begitu dipakai teh langsung berdoa dulu. Apa doanya ibu? Alhamdulillah unggul. Bismillah unggul. Naon doana ibu, naon doana? Sok ikuti alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi quwwatin min ghairi haulin wala quwwatin minni. Sok ulangi lagi.
Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin minni. Itu doa kita memasukkan pakaian, baju. Ibu sampai ibu teh tos ngangge acuk nu sae, tapi nu diangge ge serius acuk bade ka pengajian da ibu teh ibunya di bumi mah ngangge acuk nu sae untuk apa? Menyambut kedatangan suami ke tempat tidur, Ibu. Begitu berada di tempat tidur berduaan, Ibu, dibaca doanya. Apa doanya, Ibu? Tuh langsung kan habis maka Allahumma ahya biskamu. Tidak, Ibu. Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitana ma razaq. Ada doa lagi setelah itu, Ibu. Kalau kita ingin memproduksi anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang baik, anak yang berbudi pekerti seperti junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada doa. Mohon maaf ini saya sampaikan ting ibu-ibu arapal itu doa iya ya. Ibu doa teh kieu. Ieu teh doa di saat punten bilih aya nu tos sararaku madu kada. Di saat sperma itu memancar, maka suami itu saatnya di situ berdoa kepada Allah. Memuji kepada Allah. Apa pujian kepada Allahnya? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara waja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Sampai di situ ada yang tahu gak, Bapak-bapak? Sok diawas tara. Boro-boro langsung mulahek. Langsung ngalagedai wae. Ibu di saat puncak-puncaknya itu suami itu berdoa atau diucapkan. Begitu keluar, alhamdulillahilladzi khalaqu minal ma'i basyara wa jangan. Enggak usah diucapkan, cukup dalam hatinya berdoa alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma in kunta qaddarta khalaqta khalqan fi batni hadhil mar'ah faqawwinhu dzakaran wa usammihi bi Muhammadin bihaqqin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Itu doa di saat suami sedang memancarkan spermanya. Teuing sok dibaraca atau ditara. Kasepuhan atau sabaraha barangkali teh. Begitu caranya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan begitu beres dia langsung ngungkul lapek, langsung tidur lagi, Bu, jangan. Sunnah dibersihkan dulu, dibersihkan lagi. Naon bisa dibersihkan lagi? Bisi hoyongeun deui. Sebelum tidurnya bersihkan dulu ininya, habis bekerja itu. Setelah itu wudhu lagi, tidur lagi. Begitu caranya. Cuma langsung diparetkeun angkelah sakalian lah kayak subuh. Tidak begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Maka ada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang khusus kepada Rasulullah, ada yang tidak khusus. Melainkan kita semua bisa mencontoh sifat-sifat Rasulullah seperti itu. Maka Rasulullah Muhammadun basyarun, Muhammad itu manusia biasa, walaisa kal basyari, tetapi bukan sebatas manusia yang biasa, tetapi Rasulullah itu manusia yang luar. Kenapa dikatakan manusia yang luar biasa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan oleh Allah untuk memiliki sifat-sifat dan kepribadian yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka kata para ulama, walaisa kal basyari bal huwa kal qutatun. Engkau Muhammad seperti bagaikan intan permata yang tersimpan di dalam tumpukan batu koral yang telah terhampar di tengah-tengah jalan. So, Ibu, bisa dibedakan enggak? Ibu menemukan intan permata atau temu intan permata batu alin beureum siga kieu tah. Ieu hargana 500.000. Digabungkan, dikumpulkan dengan batu koral, Ibu, sama enggak, Ibu? Kalau seandainya disuruh untuk memilih, mau memilih cincin ini atau batu koral, Ibu? Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kehidupan jutaan umat manusia yang ada di muka bumi ini bermiliar-miliar. Maka kata Allah di dalam surah Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan sekian banyak umat manusia, tetapi ada satu manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin umat dari mulai sejak diciptakan alam dunia sampai nanti akhir masa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Rasulullah akan menjadi teladan hidup kita sepanjang masa. Cara minum kita, cara makan kita, cara berhubungan badan kita, itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat kekhususannya luar biasa. Apa sifat kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nih, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Itu satu. Rasulullah lam yahtalim. Rasulullah mah tak pernah mimpi basah. Bapak atas mimpi basah? Minang. Ibu kantos mimpi berdua-duaan. Tinjeng saha. Kan sok mimpi begitu Bu ya. Mengapa bisa mimpi seperti itu? Karena ibu kalau lagi tidur, ruh kita itu lepas. Tidak lepas, ruh kita tetap ada. Tapi ada yang suka berjalan-jalan dari tubuh kita, namanya ruwan. Ruwan itu yang disebut dengan sukma. Jadi ketika tidur, sukma masuk lelempangan ibu. Datang dan pergi. Datang, pergi, datang, pergi. Mata kalau tidur ibu mimpi itu sesuai dengan apa yang ada dalam bayangan ibu. Langsung mulai buat kadio, jalan-jalan, ke Sukajadi, ke Pasar Baru. Wah, mimpi beli baju nu anyar, pepanggih jeung pepotongan, jeung cekokom. Itu sukma namanya, datang dan pergi. Tapi kalau ruh tidak datang dan pergi, jadi ketika kita tidur, ruh itu ada. Karena kalau ruh meninggalkan kita, itu namanya meninggal dunia. Suka mimpi, mimpinya berbagai macam-macam impian. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yahtalim qattu taha abadan. Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Berbeda dengan manusia, kan gawe nate mimpi itu keistimewaan Rasulullah. Yang kedua kata para ulama, wa ma tasa'aba aslan fi madiz zaman. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya yang ada di muka bumi. Rasulullah mah tidak pernah heuai. Apa heuai? Nguap. Ieu mah dibawakan pengajian santai-santai. Rasulullah tidak pernah nguap. Walaupun sudah ngantuk, Rasulullah tidak pernah nguap. Wa ma tasa'aba aslan fi madiz zaman. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masanya. Walaupun ngantuk, tidur Rasulullah itu. Kalau kita sebelum tidur diawali dengan rasa ngantuk. Sok ayeuna nuju pangaosan, cenghar. Mulai. Nyarane sakedik langsung weh. Itu sifat kita. Rasulullah berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, min huddawab falam tahrab wa ma waqa'at. Rasulullah itu keistimewaannya yang berbeda yang tidak dimiliki oleh kita. Rasulullah keistimewaannya bila mana binatang itu mendekat kepada Rasulullah, maka binatang itu atau Rasulullah mendekat kepada binatang itu tidak akan pernah lari. Ayo orang kumaha ibu? Urang ningali ucing ke di itu, urang ngalewat ucing langsung lari. Sieun ku urang ibu. Komo laleur ibunya laleur. Aya we urang laleur langsung, weng langsung. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keistimewaannya minhud dawab. Setiap binatang itu, yang pertama binatang itu tidak pernah lari kalau seandainya didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keistimewaannya selanjutnya, Rasulullah tidak pernah dihinggapi binatang seperti lalat. Urang malah mencan mani, ibunya lamun can mani. Bapak-bapak lamun salat berjamaah geus mancing. Bapak-bapak lamun salat berjamaah geus ngome manuk, ibu. Langsung ke masjid pas maghrib, tinggal tina mastakana reungit tengah kimung di dia ibu. Kimung di dia kabehana araraya ibu. Katingali can mani kita ibu. Betul gak Pak ya? Rasulullah mah begitu ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keistimewaannya tidak pernah dihinggapi oleh binatang-binatang, lalat-lalat tidak pernah tuh di sini bu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan manusia yang lainnya.
suka kencing, suka BAB, tapi kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kelihatan bekasnya. Urang kumaha ibu? Makan jengkol, masuk ke toilet, beres teh di sebelah kelang mah kuifa langsung. Ya Allah, saha ieu? Nu makan jengkol, bau jengkol, nu makan peteuy, bau peteuy, nu makan bawang bodas, bau bawang bodas, luar biasa. Tapi Rasulullah, semenjak Rasulullah dilahirkan ke muka bumi, baik sejak kecil sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, Rasulullah ketika kencingnya, maka air kencingnya tidak berbekas, langsung tidak ada. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ludahnya saja wangi, ibu. Ayo urang kumaha, ibu? Oh, Rasulullah mah ibu, kalau seandainya Rasulullah meludah, para sahabat berburu, eta ka mana ludahna dibuangna? Diparebutkeun, ibu diparebutkeun. Urang aya nu marebutkeun ciduh urang. Urang mah nya tong wa ka ciduhna. Eta nu nempel dina bantal, eueuh nu nyokot. Dawuh nu nyokot atuh ibu nempel dina bantal teh sugan aya cing ku abdinya urang ieu sedot lah. Henteu ibu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala meludah para sahabat mencari-cari kemana ludah Rasulullah itu. Maka sunnah ibu, kalau seandainya anak kecil kalau baru lahir sunnah ditahnik oleh para ulama. Ai nabi mah dateu papanggih jeung para nabi atau jeung para wali, nabi juga para sahabat sudah tidak ada, para tabi'in sudah tidak ada, para kiai saja, para ustad. Dulu mah ada anak yang lahir suka ditahnik itu dibawang korma. Setelah itu dimasukkan ke mulut anak bayi yang baru lahir itu. Sunnahnya begitu, zaman kiwara anu siga kitu teh. Ada ustad lagi tukang ngarokok atuh. Atuh budak dibere ku ustad geus ngarokok bau. Budak naon ieu teh. Yang mentahnik itu orangnya betul-betul soleh, tara ngarokok, ustadna oge. Kiaina ngantara udud. Istuning ustadna ge kiai anu soleh ibu diminta ditahnik ibu. Dulu makan ibu air ludah ibu saja menjadi mujarab sok ibu dulu ngobatan burang kali ibu kumaha ibu burang kali ti beledug nyol ka dieu kumaha ibu diletakan ibu air ludah sehat lagi ibu zaman sekarang bisa semungga baueun budak teh ayeuna mah mantap ampun mama ulah diletakan ulah sok ibu luar biasa orang tua apalagi zaman dahulu. Saya produk orang tua zaman dahulu. Mau makan saja ibu mau makan dipangbeuweungkeun heula. Si nasi teh dikunyah, sing lembut. Da masak bubur mah hese, lila berjam-jam. Cukup ayeuna masak bubur gampang bunya. Tinggal nyokot sasetan ka warung langsung membeli, langsung dikocek-kocek langsung jadi bubur zaman dulu. Ngagolek heula we sajam kieu ibu kusulu bari jeung hararideng teh asup ramotuk teh kana bubur kadinya arasu. Ibu anak supaya bisa langsung dicerna masuk ke dalam perutnya dipanggujahkeun we ibu dibeuweung ibu langsung daretkeun budak teh langsung atuh beureut teh udah kan udah meureun indungna geus ngadahar jengkol teh atuh. Matak sing mawas diri ibu lamun rek mangbeuweungkeun jang budak tong sok makan jengkol karunya teh sideun ka bunuh budak atuh. Nah ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu mentahnik. Nah sifat Rasulullah yang lainnya ibu-ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bayang-bayang. Kalangkangan. Urang aya kalangkangan teh ibunya. Urang mah aya kalangkangan matahari di sebelah barat, kalangkangan mana ibu? Sebelah timur. Matahari sebelah timur, kalangkangan sebelah barat. Kenapa tidak ada bayang-bayangnya? Ibu kalau bayang-bayang Rasulullah, kalau Rasulullah dalam dirinya ada bayang-bayang, kumaha lamun bayang-bayangna katincak. Suul adab ibu. Maka oleh Allah dihilangkan bayang-bayangnya. Ngenteng teu aya ibu bayang dina ngentenganana. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya ibu, kalau Rasulullah itu bisa melihat ke belakang. Di pengker aya saha terangan ibu. Di pengker nuju ngomongkeun apaleun.
Nujuna tepat aya nu bacaan anak apaleun Ibu. Sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat berjamaah, di depan Rasulullah membaca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainaka. Baca doa itu iftitahnya. Tapi di belakang ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal Bayangkan ketika ada para sahabat yang di belakang membaca doa itu seperti itu, Rasulullah di depan. Tapi begitu Rasulullah sholatnya selesai dengan para jamaahnya, dengan para sahabat selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah berdiri. Wahai para sahabat, hatiku tadi mendengarkan ada bacaan yang berbeda denganku. Bacaannya Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Rasulullah balik badan menghadap kepada jamaah para sahabat seperti itu. Bagaimana para sahabat keadaannya? Cempe langsung. Dan dicarekan teh Ibu. Diam. Siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Diam. Padahal Rasulullah sudah tahu orangnya. Anu dibariskan kesekian, anu keur gagaro teh ya. Apalun Rasulullah tahu. Tiba-tiba karena Rasulullah bertanya tidak ada yang menjawab, tiba-tiba ada satu orang. Saya ya Rasulullah yang baca Allahu Akbar kabira. Saya yang baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Apa kata Rasulullah? Di saat kau tadi membaca doa iftitah seperti itu, ternyata pintu langit terbuka. Allah menurunkan keberkahan untuk orang-orang yang ada dalam salat berjamaah itu. Bayangkan. Kurang terang tuh Ibu. Allahu Akbar imam di depan. Tiba-tiba cek imam teh, punten tadi sahanya eta nu maca amin. Tidak ada yang tahu Ibu semuanya juga. Itu keistimewaan junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ini sifat-sifat kekhususan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya kita cinta kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita mengikuti sunnah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang haramnya, mana yang halalnya, mana yang diajarkan oleh Rasulullah, mana yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Contoh yang tidak diajarkan, yang diharamkan, yang dijamin orang akan masuk ke dalam neraka. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok orang yang nanti di yaumul qiyamah orang itu tidak akan mendapatkan naungan dari Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama syaikhun zanin. Manusia yang sudah tua tapi masih senang berbuat zina. Bobogohan. Geus boga pamajikan, bobogohan keneh wae, tina WA-an kikian wae. Kenalan tina Facebook, FB Pro, nyambung kana inbox, nyambung kana WA, teleponan, saling melihatkan. Cik atuh coba lihat mukanya. Mulai berzina itu juga. Kata Rasulullah, syaikhun zanin, laki-laki perempuan yang masih berbuat zina padahal dia sudah tua renta, orang itu tidak akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Walahum adzabun alim, orang itu akan masuk ke dalam neraka jahanam, mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Yang kedua, wasultanun jairun, seorang pemimpin yang tebar pesona, lomba janji tapi tidak ditepati. Ketika kampanye pangmasangkeunnya di masjid dianya pangbagikeun dia ke jamaah sadayana. Pokona lamun abdi jadi pokona make madek dipangbangunkeun jalan dek dihotmi kabehanana di dieu. Begitu jadi tidak ada, janjinya tidak ditepati. Pemimpin seperti itu, wakil rakyat seperti itu akan mendapatkan siksaan yang amat pedih di hadapan Allah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, yang akan tidak dijamin dengan surganya, wa'ailin mustakbirin, orang yang fakir, orang yang kismin tapi masih memiliki sifat sombong. Geus mah fakir, hirup, sombong. Naudzubillah min
Tapi ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bisa melaksanakannya, kita bisa melakukannya, dijamin dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis arba'in yang ke-15, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pesan Rasulullah, sifat Rasulullah itu falyakul khairan aw liyasmut, berkata kalau seandainya benar, kalau tidak lebih baik ya. So kamari rumah uya-uyanya, rumah uya-uya gara-gara joget-jogetnya, gara-gara omongannya, ibu langsung digeruduk kumasa beak aja ucing-ucingna. Terus rumah Ekopatrio, ibu gara-gara ngajoget ketika situasi sedang panas, Ekopatrio ngajoget, ngomong yang tidak-tidak, akhirnya apa? Dijarah rumahnya habis, rumah yang 130 miliar itu. Napa urbah ke rumah imah nanti ngontrak, ibu beak jeung celana dalam-dalamna. Menteri keuangan juga sama, rumahnya dijarah semuanya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena tidak bisa menjaga ucapan. Maka kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah kalau benar, kalau tidak lebih baik di. Kata Rasulullah, kalau seandainya kita diam ketika orang sedang membicarakan yang lain-lain, kita diam, naja, maka kalian termasuk orang yang akan selamat dunia akhirat kelak. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kalau seandainya kau beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, suguhan tamu, muliakan tamu. Cara nyuguhan ka tamu kumaha? Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kumaha dongkap tamu ka bumi, ibu persilahkan. Apalagi kalau sudah mendahulukan assalamualaikum, dijawab ibu waalaikum. Nah, sunnahnya ibu kalau dalam ajaran Islam itu ketika ada tamu datang itu ibu tongsok tatawar. Misalkan Ustad bade cai kopi, bade cai herang, bade cai susu, bade cai kiruh. Dalam ajaran Islam itu tidak usah ditawari begitu. Pokoknya mah nu aya sodorkeun. Bapak di bumi teh gaduh sate ayam, sate kambing, sate sapi. Ustad hoyong nu mana? Aya sate kambing, sate ayam, sate sapi. Tong ditaroskeun heula. Sunnahna oge begitu calik geksor. Calik langsung sodor. Ada eta ustad, sin teu dituang atuh, sin teu dileueut. Kembali milik pribumi. Ibu teh begitu datang tamu orang jauh, ibu teh langsung ke warung, meuli jengkol, meuli peuteuy, masak asin, nyieun sama sing ledok. Begitu datang tamu, hayu urang tuang heula. Tong ditaros, tuangna bade sareng spaghetti, bade sareng chicken, hoyong bade sareng sate. Mangga ku abdi dipangsayogikeun. Teu kedah kitu cekap upami urang gaduhnan kitu sodorkeun. Geksor. Fal yukrim dhaifah. Dan yang ketiga kata Rasulullah pesannya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, berbuat baiklah, muliakanlah tetangga kita. Maka kita harus menjalin hubungan baik dengan tetangga. Jangan sampai tetangga RT 1 dengan RT 2 teh ngan pasea we jeung pasea silih omongkeun, sehingga pengajian teh loba grupna, loba ngaranna. Di RT himiji mah ngaran Nurul Hasanah, di RT 2 mah ngaranna Nurul Hamidah. Beda-beda ngaranna, padahal dihijikeun we di Masjid Al Muhajirin, Majelis Taklim Al Muhajirin. Ngajina teh bareng-bareng di dieu sadayana, indah terasa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu pisah-pisah, tahsabuhum jam'an wa qulubuhum syatta. Kita terlihat seperti banyak tetapi hatinya kita berbeda Kita mah harus apa kata Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu Datang ke majelis taklim seperti ini, ada yang ibu-ibu pakai bajuan desainnya yang sama seperti begini, seragam seperti grup kasidah.
Ada yang banyak baju kerudung koneng-koneng, acungna hidung, tiluhurna beureum, handap beureum, seragam sepatu, silahkan. Boleh pakaian kita berbeda-beda, tapi hati kita satu tujuan, ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tauladan sepanjang masa kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan diaku nanti di saat kita akan dipertemukan, dijumpakan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat dulu sebelum kita berdoa. Sallallahu salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah